Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meeting kedua ini, saya akan memberi penguatan kepada Anda bagaimana nanti Anda akan mudah untuk menuangkan ide dan juga pengetahuan Anda pada makalah dan juga PPT yang harus Anda presentasikan bersama kelompok di depan kelas. Oke. Semua brain mapping yang saya buat ini merupakan perwakilan dari semua materi yang ada di silabus. Jadi, semua ini adalah materi Anda yang nanti Anda jelaskan di masing-masing kelompok. Oke, sebelum kita membahas materi satu persatu mulai dari meeting 1 sampai dengan meeting 9, yuk kita analisa dulu apa sih itu IPS. Oke, pengetahuan ilmu sosial itu apa? Habis itu disiplin ilmunya bagaimana? Dan juga bagaimana sih peran ilmu pengetahuan sosial itu pada jenjang university atau pada jenjang universitas. Itu yang wajib kita ketahui dulu sebelum kita membahas semua ini. Oke, ilmu pengetahuan sosial. Apa sih itu ilmu pengetahuan sosial? Kita harus mengetahui dulu pengertiannya apa. Jadi untuk ilmu pengetahuan sosial itu fokus pembelajarannya yaitu sesuatu yang berhubungan dengan sosial. Berarti ilmu pengetahuan sosial adalah ilmu yang mempelajari hubungan atau interaksi antara manusia, masyarakat dalam kehidupan sosial. Itu yang disebut dengan pengertian dari ilmu pengetahuan sosial. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar mahasiswa itu diberi pemahaman terhadap bagaimana sih kehidupan sosial dan dapat menganalisis berbagai aspek kehidupan manusia dari kehidupan sosial yang dilakukan. Nah, beberapa disiplin ilmu yang ada di ilmu pengetahuan sosial dan ini dipelajari mulai dari SD, SMP sampai dengan SMA, yaitu sosiologi, psikologi, antropologi, ekonomi, politik, sejarah, geografi, komunikasi, hukum, dan yang terakhir, yang terbaru adalah studi gender. Oke. Nah, IPS pada university itu membahas apa-apa saja sih? Nah, jadi pendidikan ilmu sosial di tingkat universitas memberikan landasan pengetahuan dan keterampilan analisis yang kuat dalam berbagai disiplin ilmu sosial. Jadi nanti Anda akan menemukan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sosial dan nanti Anda akan diberi masukan atau diberi case bagaimana sih cara menghadapi permasalahan sosial yang ada seperti itu. Nah, tujuannya apa kita mempelajari IPS pada tingkat universitas ini? Ini adalah untuk mendorong pemikiran kritis mahasiswa yang lebih mendalam tentang dinamika sosial di dunia nyata. Jadi permasalahan sosial ini sangat penting dipelajari karena dimanapun Anda berada pasti Anda akan menghadapi namanya permasalahan sosial, mulai dari rumah, keluarga, lingkungan sampai dengan di kampus Anda akan menghadapi yang namanya permasalahan sosial seperti itu. Oke, untuk materi pertama kita fokus pada memahami dan menguasai hakikat IPS. Apa sih itu hakikat IPS? Hakikat, kita harus merujuk pada kata-kata hakikat. Hakikat itu adalah inti, sifat, atau esensi suatu hal atau konsep. Nah, berarti hakikat ini menggambarkan karakteristik yang paling mendasar atau yang paling penting dari sesuatu hal. Sesuatu hal misalnya IPS, berarti hal apa sih yang paling penting dari IPS? Nah, itu yang akan kita bahas pada materi pertama. Jadi untuk hal yang mendasar yang paling penting yang dipelajari pada jenjang SD itu adalah apa, SMP apa, dan SMA itu juga seperti apa. Itu disebut dengan hakikat. Oke, untuk pembelajaran pada SD, jenjang SD itu untuk pemahaman hakikat IPS biasanya adanya yaitu pembelajaran IPS terpadu. Jadi IPS itu tidak berdiri sendiri. Jadi ada IPS geografi itu digabung dengan sejarah. Itu lalu IPS-nya itu juga digabung dengan ekonomi seperti itu. Itu disebut dengan IPS terpadu. Oke. Yang kedua adalah untuk pemahaman hakikat IPS pada lingkup SD itu adalah siswa memahami konsep dasar tentang keluarga, lingkungan sekitar, dan tata nilai sosial yang mendasar. Serta yang ketiga,
mereka juga atau siswa SD itu diajarkan tentang peran mereka dalam masyarakat dan bagaimana sih berinteraksi dengan orang lain dengan baik. Oke. Yang keempat adalah melalui cerita, gambar, dan juga permainan. Siswa SD itu mulai memahami nih bagaimana sih konsep sederhana tentang geografi, sejarah, dan budaya. Jadi harus ada medianya agar lebih paham. Seperti kayak di peta, laut itu gambarnya biru, itu seperti itu. Lalu nanti kalau hijau itu warnanya apa? Berarti hijau itu adalah hutan, seperti itu, dan lain-lain. Selanjutnya, kita membahas hakikat IPS pada jenjang SMP. Di tingkat SMP, siswa mulai mendalami nih konsep-konsep ilmu sosial yang lebih kompleks. Dari tadi SD IPS-nya IPS terpadu berubah menjadi IPS-nya terpisah-pisah. Ada geografi, sejarah, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah siswa belajar lebih mendalam tentang sistem pemerintahan, ekonomi, dan budaya dalam negeri serta luar negeri. Lalu selanjutnya, pemahaman tentang konflik sosial, HAM, dan isu-isu global juga mulai diperkenalkan agar siswa SMP itu juga memiliki critical thinking terhadap permasalahan sosial. Jadi mulai mengasah tentang permasalahan sosial. Selanjutnya, siswa juga diajarkan keterampilan penelitian sederhana, analisis data, dan pemecahan masalah sosial. Jika terdapat permasalahan sosial seperti ini, mereka harus bagaimana? Apakah harus langsung percaya? Oh, tentu tidak. Jadi diajarkan di sini bagaimana sih cara menganalisis permasalahan tersebut, datanya dari mana didapat, ada nggak, dicek dulu, lalu baru nanti disimpulkan bagaimana hasilnya, seperti itu. Itulah yang disebut dengan hakikat IPS pada jenjang SMP. Lalu yang terakhir adalah hakikat IPS pada jenjang SMA. Jadi pada tingkat SMA, siswa memiliki kesempatan nih untuk memilih yang lebih spesifik dan lebih mendalam. Misalnya permasalahan sejarah, misalnya sejarah kerajaan yang ada di Pulau Jawa diteliti lebih dalam, mulai dari tahun sekian dan berapa aja kerajaannya, siapa-siapa aja rajanya, dan lain-lain. Pokoknya lebih mendalam dan spesifik. Lalu untuk SMA itu mereka juga belajar nih menggali lebih dalam konsep-konsep teoritis analisis sosial. Jadi selanjutnya adalah pemahaman konflik sosial, perubahan sosial, serta dampak globalisasi menjadi lebih penting. Jadi konflik sosial yang diperkenalkan pada jenjang SMA itu biasanya berhubungan dengan zaman atau era yang terjadi pada saat ini. Misalnya permasalahan tentang perang. Oke. Kenapa sih terjadi perang antara Ukraina dan juga Rusia, seperti itu? Alasannya kenapa? Jadi memperkenalkan konflik sosial dan mempelajari itu. Analisis datanya bagaimana? Pemikiran kritis siswa SMA itu lebih dipertajam. Silahkan menganalisa melalui berita. Kenapa sih ada dampak peperangan antara dua negara tersebut? Alasannya kenapa? Dan siapa yang salah, seperti itu misalnya. Lalu penyelesaiannya bagaimana kira-kira? Jadi mereka harus mencari bukti, data, menganalisisnya, lalu mengutarakan pendapat dan membuat kesimpulan, seperti itu. Jadi berbeda-beda ya untuk yang namanya pemahaman hakikat IPS itu. Penting untuk diingat bahwa pendidikan ilmu sosial pada semua tingkatan itu memiliki tujuan untuk mengembangkan pemahaman tentang bagaimana individu dan masyarakat itu berinteraksi, serta bagaimana perubahan sosial dan perkembangan budaya itu mempengaruhi dunia. Oke, jadi tiap jenjang-jenjang ini pasti berbeda-beda kedalaman materinya, seperti itu yang disebut dengan hakikat IPS. Oke, materi selanjutnya adalah memahami pengertian manfaat dan implikasi hakikat IPS dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Untuk manfaat dan implikasi dari hakikat IPS itu merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya, ya. Ini materi pada meeting pertama. Oke, seperti halnya pada lingkungan SD, untuk manfaat dan implikasinya itu adalah nomor satu adalah siswa memahami peran mereka dalam keluarga dan juga sekolah. Lalu siswa SD juga belajar cara berinteraksi dengan teman-teman dan menghargai perbedaan. Oke, selanjutnya adalah siswa SD mulai memahami nilai-nilai sosial dasar seperti kejujuran, kerjasama, dan hormat menghormati, seperti itu. Jadi hakikat yang dasar terletak pada ruang lingkup SD.
Sedangkan untuk manfaat dan implikasi hakikat IPS pada jenjang SMP, itu siswa mulai mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang masyarakat, budaya, dan sejarah. Lalu, diajarkan juga keterampilan analisis yang diperlukan untuk memahami berbagai aspek kehidupan sosial. Dan yang terakhir adalah pendidikan IPS itu mampu membantu siswa menjadi warga negara yang lebih bertanggung jawab dan terinformasi. Dan selanjutnya untuk manfaat dan implikasi pendidikan ilmu sosial di jenjang SMA, yakni siswa SMA mengembangkan keterampilan analitis yang lebih tinggi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu sosial dan juga politik, karena mereka dihadapkan dengan yang namanya isu-isu IPS atau ilmu pengetahuan sosial yang terbaru pada saat ini, seperti yang kita bahas tadi, misalnya kenapa terjadi perang saudara antara yang namanya Rusia dan juga Ukraina. Lalu siswa SMA siap untuk mengambil peran aktif dalam masyarakat. Contohnya gimana sih peran aktifnya? Yakni berpartisipasi dalam debat ataupun memahami peran mereka dalam sistem politik, seperti itu. Oke, untuk materi selanjutnya adalah materi ketiga dan keempat. Jadi untuk kelompok 3 dan 4 itu temanya itu sama ya, memahami dan menguasai konten IPS pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Tetapi indikator yang dibahas berbeda. Jadi nanti indikator pada masing-masing milik Anda, kelompok 3 dan 4 bisa disesuaikan dengan materi yang akan saya share. Oke. Nah, disesuaikan dengan ini. Pemahaman dan penguasaan konten IPS dari SD, SMP, dan SMA. Nanti silahkan disesuaikan ya. Oke, untuk materi pemahaman dan penguasaan konten IPS, kita harus mengetahui apa sih itu konten. Konten itu adalah rangkaian materi pengetahuan, bisa disebut juga dengan konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari pada ranah pendidikan ilmu sosial sesuai dengan kurikulum yang berlaku antara SD, SMP, dan SMA. Nah, itu pasti berbeda-beda. Contohnya di SD tadi IPS-nya menggunakan IPS terpadu, topiknya itu begitu dekat dengan lingkungan siswanya, misalnya keluarga dan peran anggota keluarga, lingkungan sekitar, terus belajar tentang nilai-nilai sosial dan juga perkenalan singkat tentang geografi dan juga sejarah lokal. Lalu untuk SMP itu konten IPS-nya juga berbeda lagi nih, mulai mengenal IPS secara terpisah-pisah seperti sejarah, ada pembelajaran sendiri, geografi sendiri, PKN sendiri gitu. Lalu topiknya apa saja nih? Bisa jadi tentang perbandingan antara sejarah peradaban IPS di luar negeri dan juga di Indonesia. Misalnya bagaimana sih kemerdekaan di Indonesia, bagaimana kemerdekaan di luar negeri, seperti itu kayak di Singapura, Italia, dan lain-lain. Lalu untuk geografi itu lebih detail lagi nih, geografi global. Lalu ada mempelajari tentang peta dunia, peta Indonesia, bagaimana iklim yang ada di Indonesia, bagaimana iklim di luar negeri, bagaimana sumber daya alam dalam Indonesia, lalu bagaimana di luar negeri, seperti itu, dan lain-lain. Kalau SMA itu lebih banyak spesifik tapi lebih detail. Nah, contohnya seperti apa sih? Misalnya di SMA itu sudah ada pembelajaran sejarah, ekonomi, politik, seperti itu. Nah, tetapi yang dipilih itu misalnya tidak semua mata kuliah IPS ini ya ada di jenjang SMA. Jadi itu hanya pilihan dari sekolah masing-masing. Misalnya kalau di jurusan IPS itu mereka itu fokus pada sejarah. Jadi sejarahnya itu lebih detail nih, membahas tentang bagaimana sejarah di Indonesia, apa faktor-faktornya, misalnya kemerdekaan itu berhasil, kenapa Indonesia merdeka pada tahun 1945 dan sebagainya, seperti itu. Lalu untuk ekonomi juga pembahasannya lebih detail, ada ekonomi mikro, ada makro, ada inflasi, investasi, perdagangan internasional. Pokoknya yang SMA ini lebih detail, mendalam, dan dihubungkan dengan situasi IPS pada saat ini, seperti itu. Nah, nanti untuk kelompok 3 dan 4, karena materinya ini kan kontennya sama nih, temanya memahami dan menguasai konten IPS, silahkan tinggal indikator ini disesuaikan dengan bantuan yang ada di sini. Misalnya nih,
mengidentifikasi jenis-jenis pembelajaran IPS pada jenjang berbeda. Kalau SD pasti IPS terpadu, di SMP itu mulai terpisah seperti adanya sejarah, geografi, dan lain-lain. Kalau SMA itu juga lebih banyak tapi lebih detail dan pilihan. Contohnya, misalnya sekolah ini memiliki IPS yang dipelajari adalah sejarah, ekonomi. Nah, sejarah itu lebih detail, ekonomi itu juga lebih detail seperti itu. Lalu berdiskusi untuk mencari pemecahan masalah terhadap fakta, konsep, dan generalisasi IPS. Misalnya di SD, fakta atau pemecahan masalah seperti apa, misalnya dalam keluarga itu terjadi yang namanya keributan antara adik dan kakak. Bagaimana sih peran orang tua, bagaimana peran ayah, bagaimana peran ibu, bagaimana seharusnya sikap kakak, seperti itu. Itu untuk poin nomor 2. Nomor 3, 4, dan juga kelompok 4 silakan dihubungkan dengan bantuan informasi ini untuk membahas materi Anda yang ini. Oke, seperti itu. Terima kasih. Lalu untuk meeting kelima yang selanjutnya adalah menganalisis materi IPS mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Jadi untuk materi IPS, SMP, dan SMA, oke, ini dia. Analisis materi pendidikan ilmu sosial pada jenjang SD, SMP, dan SMA itu melibatkan pemahaman tentang apa sih yang diajarkan di setiap tingkatan. Tingkatan kompleksitasnya itu berbeda-beda mulai dari SD, SMP, dan SMA. Tujuannya itu juga berbeda. Oke. Jadi ayo kita bahas tentang bagaimana sih analisis singkat materi pendidikan ilmu sosial pada ketiga jenjang berikut. Jadi ini adalah indikator yang harus Anda bahas pada makalah Anda, sedangkan ini adalah bantuan informasi yang dapat Anda kembangkan dan Anda hubungkan dengan materi atau paper dan juga PPT yang akan Anda presentasikan. Gitu ya Mbak dan Mas. Jadi untuk SD, kita fokusnya ke SD dulu. Materi di SD itu disampaikan melalui mata pelajaran IPS terpadu nih. Nah, pada jenjang ini materi itu lebih sederhana. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya cuma untuk memberikan pemahaman dasar. Ingat ya, pemahaman dasar tentang masyarakat dan lingkungan sekitar. Lalu, materinya apa saja nih? Misalnya keluarga dan peran keluarga. Dari keluarga dan peran keluarga ini, siswa bisa belajar tentang anggota keluarga, peranan mereka, interaksi seperti apa yang ada dalam keluarga. Nah, hal ini juga membantu siswa memahami konsep dasar struktur sosial, seperti itu. Yang kedua, misalnya lingkungan sekitar, bisa mencari, materi itu mencakup lingkungan sekitar, seperti sekolah, tempat tinggal, dan juga komunitas yang mereka ikuti. Nah, pada circle ini, siswa diajarkan peranan penting sekolah dalam pendidikan mereka. Lalu yang ketiga adalah topik yang diajarkan nilai-nilai sosial dasar. Nah, jadi pendidikan ilmu sosial di SD juga membantu siswa memahami nilai-nilai sosial nih. Sosial dasar seperti apa? Misalnya kerjasama itu bagaimana, kejujurannya seperti apa, rasa hormat terhadap orang lain itu bagaimana mengaplikasikannya. Lalu yang keempat adalah pengenalan geografi dan juga sejarah lokal. Contohnya seperti apa sih materinya? Bisa diperkenalkan nih konsep dasar geografi dan juga sejarah lokal melalui cerita, gambar, dan juga permainan seperti itu. Nah, untuk IPS itu berbeda lagi. Kalau di SMP, mata pelajaran IPS terbagi menjadi beberapa bagian, misalnya sejarah, ada geografi, dan juga kewarganegaraan. Sejarah itu membahas apa sih? Nah, tujuannya juga berbeda-beda karena materi ini lebih kompleks dan tujuannya itu dari SD tadi juga berbeda. Kalau di SMP itu tujuannya adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masyarakat dan juga negara. Topik yang diajarkan misalnya kalau sejarah, materinya apa nih? Biasanya siswa mempelajari sejarah perkembangan peradaban dunia dan Indonesia dengan lebih rinci. Mereka itu juga memahami peristiwa penting, tokoh-tokoh sejarah, dan juga bagaimana dampak sejarah bagi kota atau negara tersebut.
Nah, selanjutnya adalah geografi global. Materinya seperti apa aja nih? Bisa jadi mencakup pemahaman tentang peta dunia, iklim, sumber daya alam, bagaimana geografi global. Nah, hal ini pada geografi ini membantu siswa memahami keragaman dunia. Seperti itu tujuannya. Lalu yang terakhir adalah misalnya kewarganegaraan. Materi pembelajaran kewarganegaraan ini mungkin bisa disampaikan dengan sistem pemerintahannya itu bagaimana, HAM-nya bagaimana, demokrasi warga negaranya bagaimana, lalu peran dan tanggung jawab warga negara itu seperti apa. Nah, kalau di SMA, materi IPS itu memiliki lebih banyak pilihan mata pelajaran karena IPS ini adalah puncak sejarahnya, pembelajaran IPS-nya, oke? Nah, tetapi yang diajarkan itu juga lebih spesifik. Misalnya sejarah. Sejarah itu materinya apa? Mempelajari sejarah dunia, sejarah Indonesia, lebih dalam dan lebih detail. Misalnya, lebih detail itu seperti apa sih? Bagaimana pada periode pada saat revolusi, sebelum revolusi gitu, sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, pokoknya lebih detail. Terus bagaimana perubahan politiknya, seperti itu. Ekonomi itu juga, misalnya ekonomi mikro dan makro, materinya apa saja nih? Bisa jadi belajar tentang konsep ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, inflasi, investasi, dan lain-lain. Sampai yang keempat, silahkan dari 3 informasi atau 3 indikator yang harus Anda jelaskan ini dihubungkan dengan informasi yang sudah saya berikan. Seperti itu ya. Oke, untuk materi selanjutnya itu adalah kita fokus pada meeting 6, yakni filosofis, definisi, hakikat, tujuan dasar, hukum, karakteristik, perkembangan materi pembelajaran IPS dan perbandingan IPS di Indonesia dengan pendidikan IPS di luar negeri pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Ini yang akan kita bahas untuk pada slide kali ini. Oke. Jadi untuk perbandingan IPS di dalam dan luar negeri, materi yang harus dibahas itu ada bermacam-macam, mulai dari filosofis, ada definisi pendidikan IPS, hakikat IPS, tujuan, dasar-dasar hukum, karakteristik pembelajaran IPS, perkembangan materi pembelajaran IPS, dan juga perbandingan IPS di Indonesia dan juga luar negeri. Oke. Untuk filosofis pendidikan IPS, filosofi pendidikan IPS adalah membentuk warga negara yang cerdas, berbudaya, politik, dan juga ekonomi. Jadi untuk filosofis pendidikan IPS ini diarahkan pada aspek ini. Nah, membentuk warga negara yang cerdas dan berbudaya itu maksudnya adalah peduli terhadap isu-isu sosial dan juga politik yang terjadi pada saat ini. Edit. Filosofis pendidikan IPS. Pendidikan IPS diarahkan pada pemahaman dan juga analisis terhadap masyarakat, budaya, politik, dan juga ekonomi. Sehingga filosofi pendidikan IPS adalah membentuk warga negara yang cerdas, berbudaya, dan peduli terhadap isu-isu sosial dan politik. Selanjutnya, untuk definisi IPS itu adalah pendidikan ilmu sosial, adalah pendidikan yang fokus pada pemahaman aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, dalam apa? Otomatis dalam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Oke, lanjut. Hakikat dari pendidikan IPS, hakikatnya adalah memberikan pemahaman dan juga pengetahuan tentang masyarakat, budaya, dan juga dinamika sosial. Sehingga tujuannya adalah mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang peran individu dalam masyarakat dan memberikan landasan bagi keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial dan juga politik. Itu adalah hakikat yang dipahami dalam pendidikan IPS. Sehingga tujuan IPS itu adalah menghasilkan warga negara yang memahami isu-isu sosial, politik, dan ekonomi, serta mampu berpartisipasi dalam proses politik dan juga demokrasi, contohnya mengikuti pemilu, seperti itu.
Lanjut, tujuan selanjutnya adalah peduli terhadap perubahan sosial dan perkembangan budaya. Kalau budayanya positif silahkan diterima, kalau negatif ditolak saja, seperti itu. Dan yang terakhir adalah tujuan dari IPS adalah mampu menganalisis masalah sosial dan mencari solusinya. Jadi misalnya ada budaya asing yang masuk tidak diterima, bagaimana nih solusinya? Seperti itu. Jadi harus mencari solusi yang baik, tidak untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Dan dasar hukum pendidikan IPS di Indonesia itu ada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oke, dan juga peraturan pemerintah nomor 32 dan 2000 tahun 2013. Silahkan nanti dicari ini dan bisa diinformasikan apa saja undang-undangnya, isi undang-undangnya. Lalu untuk karakteristik materi pembelajaran IPS nih. Karakteristiknya adalah materi pembelajaran IPS itu mencakup sejarah, geografi, ekonomi, politik, dan aspek-aspek sosial budaya. Lalu ada pendekatan interdisipliner dan juga penggunaan studi kasus. Lalu untuk perkembangan materi pembelajaran IPS itu ada materi pembelajaran IPS terus-menerus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan juga isu-isu sosial. Yang kedua adalah pendidikan IPS semakin menekankan pada keterampilan analitis, pemecahan masalah, dan pemahaman isu global. Jadi kalau ada berita dari luar negeri, terjadi ini di negara ini, jangan langsung dipercaya, tapi kita harus menganalisa, mencari data, dan membuktikan. Seperti itu ya. Dan kita itu diajarkan tidak cepat tanggap terhadap berita atau isu negatif tentang suatu hal. Lanjut. Perkembangan materi IPS yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam pembelajaran IPS. Jadi misalnya waktu COVID kemarin nih, pembelajaran IPS itu seperti apa, menggunakan media apa, seperti itu ya. Lalu, nah ini adalah fokusnya. Perbandingan pendidikan IPS di Indonesia dan luar negeri. Apa sih perbandingannya? Nah, oke. Kalau IPS Indonesia itu sering fokus pada konteks lokal dan nasional, sedangkan di luar negeri itu pendidikan IPS itu lebih internasional dan lebih general. Yang penting tahu isu-isu politik. Lanjut, negara maju itu cenderung memiliki kurikulum IPS yang lebih maju dan juga diperbarui secara teratur. Pendidikan IPS di luar negeri seringkali lebih interdisipliner dan juga mendorong siswa berpikir kritis dan juga analisis. Lanjut, yang terakhir adalah selama beberapa tahun terakhir ada peningkatan penggunaan teknologi nih dalam metode pembelajaran online IPS. Karena apa? Karena adanya COVID. Bisa dijabarkan seperti apa? Jadi penting diingat untuk IPS bahwa pendidikan IPS dapat bervariasi di berbagai negara, termasuk negara kita. Itu tergantung pada konteks sosial, politik, dan ekonomi negara masing-masing negara. Oke? Nah, perbandingan ini hanya memberikan gambaran umum tentang beberapa perbedaan yang mungkin ada di pendidikan IPS Indonesia dan juga di luar negeri. Sehingga nanti untuk kelompok ini bisa mengaitkan hal-hal ini pada indikator yang harus Anda bahas di makalah dan juga PPT Anda. Oke, lanjut. Meeting selanjutnya adalah meeting ke-7. Meeting ke-7 itu adalah pemahaman teori dan prinsip pendidikan IPS yang berkaitan dengan disiplin ilmu sosial kurikulum pendidikan IPS di sekolahan, oke, baik SD, SMP, dan SMA. Terus bagaimana sih pembuatan silabus dan RPP terhadap isu-isu sosial dan kontemporer yang berkaitan dengan IPS. Oke, mari kita bahas. Jadi untuk ini adalah materi yang kita bahas ya, pendekatan dan prinsip IPS yang berkaitan dengan disiplin ilmu sosial sangat penting loh untuk mengembangkan bagaimana sih kurikulum IPS, lalu silabus RPS, lalu rencana pembelajaran IPS yang efektif baik pada jenjang SMP, SD, dan juga SMA. Jadi berikut adalah beberapa teori dan prinsip yang relevan terhadap isu-isu IPS yang kontemporer yang dapat diangkat dalam proses pembelajaran IPS. Oke, kita bahas dulu untuk teori dan juga prinsip IPS. Oke, yang pertama adalah
konstruktivisme. Jadi teori ini mengemukakan bahwa siswa aktif membangun pengetahuan mereka melalui pengalaman dan juga refleksi. Nah, berarti dalam pembelajaran IPS, pendekatan konstruktivisme ini bisa diterapkan dengan mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pengumpulan dan juga analisis informasi sosial. Jadi, Mbak dan Masnya bisa memberikan contoh, misalnya untuk yang namanya bagaimana sih melakukan observasi, mengambil data dari mana saja, lalu menganalisa, dan juga memberi kesimpulan, lalu menyesuaikan kesimpulan terhadap fakta yang ada pada saat ini, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah kontekstualitas. Prinsip ini menekankan pentingnya mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks sosial, budaya, dan sejarah setempat. Jadi pembelajaran IPS di Indonesia misalnya harus relevan dengan isu-isu yang ada di Indonesia, gitu ya. Jadi harus up to date. Selanjutnya adalah interdisipliner. Ilmu sosial melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Jadi prinsip ini memungkinkan pengintegrasian berbagai perspektif untuk memahami isu-isu sosial yang lebih komprehensif. Oke, seperti itu. Jadi nanti untuk teori dan prinsip IPS silahkan nanti disesuaikan pada jenjang SD bagaimana, SMP bagaimana, dan SMA bagaimana. Lalu untuk pembuatan silabus nih, silabus IPS yakni melakukan identifikasi standar kompetensi. Seperti apa? Berarti silabus harus didasarkan pada standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan atau otoritas pendidikan setempat. Biasanya sih kalau ada setempat itu di MGMP itu silabusnya sudah jadi. Begitu, jadi tinggal digunakan oleh guru-guru. Standar ini menggambarkan apa yang diharapkan siswa dipelajari di setiap jenjang. Lalu untuk penyusunan bahan ajar yang sesuai dengan standar kompetensi harus dikembangkan. Ini termasuk buku teks, materi pembelajaran, dan juga sumber daya pendidikan lainnya. Jadi selain bahan ajar, itu fasilitas pembelajaran juga ditentukan dan disesuaikan. Selanjutnya adalah penyusunan rencana pembelajaran, disingkat dengan RPP. Oke. RPP harus disusun berdasarkan silabus. RPP mencakup tujuan pembelajaran seperti metode pembelajaran, evaluasi, sumber daya yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi nanti silabus IPS itu yang bagus. Untuk SD yang bagaimana, SMP yang bagaimana, SMA yang bagaimana, silahkan nanti dijelaskan juga ya. Lalu mengaitkan pembelajaran dengan isu-isu kontemporer dalam pembelajaran IPS. Oke. Misalnya bagaimana sih? Misalnya perubahan iklim. Jadi pemahaman dampak perubahan iklim dan upaya untuk mengatasi masalah lingkungan adalah isu penting dalam pembelajaran IPS. Contohnya, pada saat ini kan sudah lama nih tidak hujan di Indonesia. Penyebabnya apa? Bagaimana cara mengatasinya? Dan lalu untuk kedepannya seperti apa? Bisa dibandingkan nih dengan negara luar. Apakah negara luar juga iklimnya sama dengan kita? Tidak hujan, hanya berangin, panas, seperti itu. Oke, jadi dihubungkan dengan situasi pada saat ini. Yang kedua adalah ketidaksetaraan sosial dan juga ekonomi. Jadi isu-isu ketidaksetaraan termasuk ketidaksetaraan pendapatan, akses pendidikan, dan kesempatan ekonomi dapat menjadi fokus dalam pembelajaran IPS. Lalu yang ketiga adalah konflik sosial juga bisa, globalisasi, HAM, dan juga isu-isu politik lainnya. Jadi nanti isu kontemporer ini juga bisa disesuaikan, yang di SD seperti apa, yang di SMP seperti apa, SMA seperti apa, dihubungkan dengan situasi pada saat ini. Intinya, pendidikan IPS itu harus mencerminkan isu-isu sosial terkini dan mengajarkan siswa untuk berpikir kritis tentang permasalahan yang terjadi. Selain itu, metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam analisis isu-isu sosial akan membantu mereka memahami dan mengatasi tantangan sosial yang kompleks di masa depan. Teori pembelajaran seperti apa sih? Bisa
menggunakan yang namanya problem based learning. Itu adalah pembelajaran yang happening pada saat ini. Oke, problem based learning, project based learning juga. Silahkan nanti dipelajari teori tersebut, lalu bagaimana penerapannya pada aspek IPS pada jenjang yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya adalah di meeting ke-8 menganalisis model-model dan juga evaluasi pembelajaran IPS pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Seperti apa? Ayo kita lihat. Ini adalah materi yang kita bahas untuk model-model dan evaluasi pembelajaran IPS. Oke, yang pertama disebut dengan model evaluasi tradisional. Ini model seperti apa sih? Jadi pendekatan ini mencakup penggunaan tes tertulis, ujian, dan kuis untuk mengatur pengetahuan siswa tentang fakta-fakta dan konsep dalam IPS. Tetapi model ini memiliki kelemahan nih. Kelemahannya apa? Karena model ini fokus pada pengukuran pengetahuan faktual saja dan tidak mencerminkan kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata. Silakan nanti dievaluasi lagi oleh kelompok yang mempelajari materi ini, yang mempresentasikan materi ini, bagaimana model evaluasi tradisional dalam jenjang SD, SMP, dan SMA. Lalu yang selanjutnya adalah model portofolio. Nah, dalam model ini, siswa mengumpulkan sampel atau karya proyek yang mencerminkan pemahaman mereka tentang berbagai topik IPS. Nah, portofolio ini dapat berisi esai, proyek penelitian, presentasi, dan hasil karya lainnya. Nah, model ini lebih meningkatkan kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dalam situasi yang kontekstual. Silakan nanti dijabarkan contoh yang di SD bagaimana, SMP bagaimana, dan SMA bagaimana. Lalu untuk observasi. Observasi dalam IPS itu adalah evaluasinya dilakukan melalui pengamatan guru terhadap aktivitas siswa di dalam kelas. Jadi nanti siswa mungkin aktif, dicentang aktif. Siswa mungkin ini hanya main-main, ya udah ditandai. Siswa ini mencari sumber melalui ini. Yang siswa B hanya mencari sumber dari buku saja, nanti ya dicentang lagi berdasarkan pengamatan atau observasi gurunya. Nah, selanjutnya adalah dengan menggunakan observasi, guru dapat memperhatikan bagaimana siswanya berpartisipasi dalam diskusi kelas, berkolaborasi dengan teman, dan juga menerapkan konsep-konsep IPS dalam situasi dunia nyata. Silakan dijabarkan bagaimana untuk SD, SMP, dan SMA. Lalu yang keempat adalah model peer assessment. Jadi dalam model ini, siswa menilai kinerja rekan-rekan mereka dalam proyek atau tugas tertentu. Peer assessment mendorong siswa untuk berkolaborasi, memberikan umpan balik, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Misalnya, grup A itu hasil proyeknya dinilai atau dievaluasi atau diberi kritikan dan saran oleh kelompok B seperti itu. Kelompok C itu bertukar juga hasilnya dengan kelompok D sehingga mereka saling memberikan umpan balik. Itu disebut dengan model peer assessment. Lalu model Rubik. Model Rubik itu adalah panduan penilaian yang jelas yang digunakan untuk menjawab kinerja siswa berdasarkan kriteria tertentu. Rubik ini membantu guru dalam memberikan umpan balik yang terstruktur dan memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang diharapkan dari siswa. Misalnya nih, ada penugasan. Silakan untuk mencari sumber kenapa sih yang namanya iklim pada Indonesia sekarang ini adalah musim panas, belum hujan beberapa bulan ini. Lalu mungkin kelompok A mendapatkan bukti 5 mungkin nilainya A. Kelompok B mendapatkan bukti dan alasan itu 4, mungkin nilainya adalah B. Lalu kelompok C hanya 2, berarti nilainya C, dan seterusnya. Jadi itu yang disebut dengan rubrik penilaian. Lalu model evaluasi formatif. Pendekatan ini melibatkan penggunaan evaluasi berkelanjutan selama proses pembelajaran untuk membantu siswa memperbaiki pemahaman mereka. Dengan memberikan umpan balik berulang kepada siswa, guru mengarahkan mereka untuk memahami konsep-konsep IPS dengan lebih baik.
Contoh dari formatif ini mungkin adalah adanya tes harian, adanya tes secara langsung, adanya tes mingguan, seperti itu, atau ulangan. Sedangkan yang terakhir adalah model evaluasi sumatif. Sumatif adalah dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran untuk menilai apa yang telah dipahami siswa selama periode tersebut. Hasilnya sering digunakan untuk memberikan nilai akhir. Contoh evaluasi sumatif itu adalah misalnya UTS dan juga UAS, seperti itu, atau ujian akhir nasional. Jadi hasil akhirnya, oke. Ini adalah model-model dan evaluasi pembelajaran IPS. Silahkan nanti Anda sesuaikan yang cocok untuk jenjang SD bagaimana, SMP bagaimana, dan SMA. Oke, selanjutnya adalah di meeting ke-8 menganalisis model-model dan juga evaluasi pembelajaran IPS pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Seperti apa? Ayo kita lihat. Ini adalah materi yang kita bahas untuk model-model dan evaluasi pembelajaran IPS. Oke, yang pertama disebut dengan model evaluasi tradisional. Ini model seperti apa sih? Jadi pendekatan ini mencakup penggunaan tes tertulis, ujian, dan kuis untuk mengatur pengetahuan siswa tentang fakta-fakta dan konsep dalam IPS. Tetapi model ini memiliki kelemahan nih. Kelemahannya apa? Karena model ini fokus pada pengukuran pengetahuan faktual saja dan tidak mencerminkan kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata. Silakan nanti dievaluasi lagi oleh kelompok yang mempelajari materi ini, yang mempresentasikan materi ini, bagaimana model evaluasi tradisional dalam jenjang SD, SMP, dan SMA. Lalu yang selanjutnya adalah model portofolio. Nah, dalam model ini, siswa mengumpulkan sampel atau karya proyek yang mencerminkan pemahaman mereka tentang berbagai topik IPS. Nah, portofolio ini dapat berisi esai, proyek penelitian, presentasi, dan hasil karya lainnya. Nah, model ini lebih meningkatkan kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dalam situasi yang kontekstual. Silakan nanti dijabarkan contoh yang di SD bagaimana, SMP bagaimana, dan SMA bagaimana. Lalu untuk observasi. Observasi dalam IPS itu adalah evaluasinya dilakukan melalui pengamatan guru terhadap aktivitas siswa di dalam kelas. Jadi nanti siswa mungkin aktif, dicentang aktif. Siswa mungkin ini hanya main-main, ya udah ditandai. Siswa ini mencari sumber melalui ini. Yang siswa B hanya mencari sumber dari buku saja. Nanti ya dicentang lagi berdasarkan pengamatan atau observasi gurunya. Nah, selanjutnya adalah dengan menggunakan observasi, guru dapat memperhatikan bagaimana siswanya berpartisipasi dalam diskusi kelas, berkolaborasi dengan teman, dan juga menerapkan konsep-konsep IPS dalam situasi dunia nyata. Silakan dijabarkan bagaimana untuk SD, SMP, dan SMA. Lalu yang keempat adalah model peer assessment. Jadi dalam model ini, siswa menilai kinerja rekan-rekan mereka dalam proyek atau tugas tertentu. Peer assessment mendorong siswa untuk berkolaborasi, memberikan umpan balik, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Misalnya, grup A itu hasil proyeknya dinilai atau dievaluasi atau diberi kritikan dan saran oleh kelompok B, seperti itu. Kelompok C itu bertukar juga hasilnya dengan kelompok D, sehingga mereka saling memberikan umpan balik. Itu disebut dengan model peer assessment. Lalu model Rubik. Model Rubik itu adalah panduan penilaian yang jelas yang digunakan untuk menjawab kinerja siswa berdasarkan kriteria tertentu. Rubik ini membantu guru dalam memberikan umpan balik yang terstruktur dan memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang diharapkan dari siswa. Misalnya nih, ada penugasan. Silakan untuk mencari sumber kenapa sih yang namanya iklim pada Indonesia sekarang ini adalah musim panas, belum hujan beberapa bulan ini. Lalu mungkin kelompok A mendapatkan bukti 5 mungkin nilainya A. Kelompok B mendapatkan bukti dan alasan itu 4, mungkin nilainya adalah B
Lalu kelompok C hanya 2, berarti nilainya C dan seterusnya. Jadi itu yang disebut dengan rubrik penilaian. Lalu model evaluasi formatif. Pendekatan ini melibatkan penggunaan evaluasi berkelanjutan selama proses pembelajaran untuk membantu siswa memperbaiki pemahaman mereka. Dengan memberikan umpan balik berulang kepada siswa, guru mengarahkan mereka untuk memahami konsep-konsep IPS dengan lebih baik. Contoh dari formatif ini mungkin adalah adanya tes harian, adanya tes secara langsung, adanya tes mingguan, seperti itu, atau ulangan. Sedangkan yang terakhir adalah model evaluasi sumatif. Sumatif adalah dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran untuk menilai apa yang telah dipahami siswa selama periode tersebut. Hasilnya sering digunakan untuk memberikan nilai akhir. Contoh evaluasi sumatif itu ada misalnya UTS dan juga UAS, seperti itu, atau ujian akhir nasional, jadi hasil akhirnya. Oke. Ini adalah model-model dan evaluasi pembelajaran IPS. Silahkan nanti Anda sesuaikan yang cocok untuk jenjang SD bagaimana, SMP bagaimana, dan SMA. Alright, the last material. Jadi materi terakhir itu adalah meeting ke-9. Apa sih itu? Yakni menganalisis perkembangan pembelajaran IPS berdasarkan semangat aman dan transformasi pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Apa sih itu semangat aman dan transformasi? Apa yang dimaksud? Mari kita lihat. Oke. Sebelum kita menganalisa apa itu aman dan juga transformasi itu seperti apa, mari kita lihat pengertiannya dulu ya. Jadi untuk pembelajaran IPS seperti seluruh bidang pendidikan mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh semangat aman dan juga transformasi. Semangat aman ini mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa siswa merasa aman, diterima, dan terlindungi dalam lingkungan pembelajaran. Sedangkan transformasi berkaitan dengan perubahan fundamental dalam pendekatan metode kurikulum pembelajaran IPS untuk memenuhi tuntutan zaman. Jadi intinya semangat aman itu bagaimana sih siswa itu merasa enjoy atau merasa senang tanpa tekanan, tanpa beban dalam mengikuti pembelajaran IPS. Misalnya tahu sendiri IPS itu kan fokus pembelajarannya adalah mengenai sejarah ini, faktor ini, hakikat, dan lain-lain. Jadi sehingga untuk hafalan itu mungkin membuat siswa itu butek atau ruwet gitu memikirkannya. Bagaimana kita menciptakan suasana yang enjoy dalam pembelajaran IPS meskipun bukunya tebal-tebal dan semuanya harus dihafal seperti itu. Nah, sedangkan untuk transformasi itu berkaitan dengan metode yang digunakan dan juga kurikulum yang digunakan untuk memenuhi tuntutan zaman. Jadi bagaimana sih metode yang digunakan? Misalnya pembelajaran problem based learning dan juga project based learning itu disesuaikan dengan zaman pada saat ini menangani kasus dalam permasalahan IPS-nya, seperti itu ya. Itu disebut dengan semangat aman dan juga transformasi. Nah, jika kita analisa satu persatu, semangat aman itu adalah yang pertama inklusi dan diversitas. Oke, inklusi dan juga diversitas maksudnya semangat aman ini mendorong inklusi dan juga penerimaan terhadap siswa dari berbagai latar belakang termasuk suku, agama, gender, dan kondisi khusus seperti itu. Nah, pembelajaran IPS itu harus memperhatikan beragam perspektif dan pengalaman siswa. Itu disebut dengan inklusi dan diversitas. Yang selanjutnya adalah kesejahteraan emosional. Jadi maksudnya perhatian pada kesejahteraan emosional siswa menjadi penting dalam konteks semangat aman. Misalnya bagaimana nih, guru dan sekolah harus memberikan dukungan nih kepada pemahaman terhadap perasaan dan juga kebutuhan emosional siswa, seperti itu. Jadi ditumbuh kembangkan bagaimana untuk cinta dengan yang namanya pendidikan IPS, baik secara teori, baik secara pengetahuan dan juga implikasinya. Yang terakhir adalah pencegahan pelecehan dan juga kekerasan. Maksudnya gimana nih? Keamanan fisik dan emosional siswa harus menjadi prioritas. Ini termasuk upaya pencegahan pelecehan dan juga kekerasan dalam konteks pembelajaran IPS. Misalnya dalam suatu kelas
terdapat anak yang berasal dari luar Pulau Jawa dan bahasanya itu juga berbeda dengan bahasa Jawa. Nah, pada hal ini tidak boleh adanya bullying, tidak boleh adanya kekerasan secara verbal, misalnya ejekan seperti itu yang disebut dengan pencegahan pelecehan dan juga kekerasan. Lalu untuk transformasi ini ada beberapa yang dibahas. Yang pertama adalah kurikulum berbasis kompetensi. Maksudnya adalah transformasi dalam pembelajaran IPS melibatkan perubahan dari pendekatan berbasis materi menjadi berbasis kompetensi. Kurikulum yang lebih fleksibel memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan analitis dan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu sosial. Nah, ingat ya, merubah IPS dari yang berbasis materi menjadi kompetensi. Jadi IPS itu bukan hanya sekedar hafalan pada saat ini, tapi juga pemahaman. Bagaimana siswa untuk memahami suatu permasalahan sosial dan bagaimana dia menanggapinya atau memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya adalah penggunaan teknologi. Transformasi juga mencakup dari penggunaan teknologi dalam pembelajaran IPS, misalnya pembelajaran online, sumber daya digital, dan alat analisis data sosial yang telah menjadi bagian penting dalam pendidikan IPS modern. Misalnya pembelajaran IPS tahu sendiri kan, banyak hafalan seperti itu ya kan, mengingat tanggal dan waktu, periode dan kejadian. Nah, penggunaan teknologi ini perlu digunakan untuk memudahkan siswa untuk mengingat, merecall kembali apa sih informasi penting terkait IPS atau pembelajaran IPS tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pemahaman isu-isu kontemporer. Transformasi memerlukan pemahaman isu-isu sosial kontemporer yang relevan seperti perubahan iklim dan ketidaksetaraan serta konflik sosial. Jadi, maksudnya adalah pembelajaran IPS ini harus mengacu pada isu-isu pada saat ini agar siswa dapat memahami dan berkontribusi dalam pemecahan masalah sosial. Jadi, maksudnya dalam isu-isu kontemporer ini adalah isu yang diangkat dari pembelajaran IPS itu kalau bisa adalah berita-berita yang happening yang baru terjadi pada saat ini. Jadi, bisa diambil dari berita pada saat keluar tadi pagi atau kemarin malam seperti itu. Jadi jangan yang 10 tahun lalu seperti tsunami. Nah, itu kan sudah berpuluh-puluh tahun lalu. Jangan diambil contoh yang seperti itu, tapi diambil contoh yang terbaru seperti itu. Dan disebut dengan pemahaman isu-isu kontemporer. Selanjutnya adalah pendekatan interdisipliner, yakni pembelajaran IPS semakin mengadopsi pendekatan interdisipliner. Maksudnya pembelajaran IPS ini di berbagai perspektif ilmu. Jadi maksudnya ini ada interdisipliner, kita belajar tentang ekonomi, tapi juga kita belajar tentang menghubungkan ekonomi dengan geografi. Misalnya Nganjuk ini adalah sumber penghasilan masyarakatnya itu merupakan perekonomiannya terletak pada bawang seperti itu. Nah, itu disesuaikan dengan yang namanya itu kan tadi ekonomi ya, di geografinya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena kondisi geografi. Nah, kondisi geografi di tanah Nganjuk bagian Rejoso itu seperti ini. Jadi menghubungkan ekonomi dan geografi. Bisa jadi kita menghubungkan misalnya sejarah dengan politik seperti itu dan lain-lain. Jadi itu disebut dengan interdisipliner, saling berhubungan. Nah, yang terakhir adalah pendidikan untuk kewarganegaraan global. Maksudnya transformasi ini mencakup pendidikan untuk kewarganegaraan global. Contohnya siswa diajarkan tentang ketergantungan global, hak asasi manusia, seperti pandemi dan juga imigrasi seperti itu. Jadi silakan nanti untuk semangat aman dan transformasi ini masing-masing poin seperti inklusi ini kesejahteraan dan pokoknya masing-masing poin ini silakan dijabarkan nanti bagaimana aplikasinya pada jenjang yang berbeda mulai dari SD, SMP dan juga SMA.